Tadi Bapak bilang begitu? Udah lu, ngomong mulu, gua gulung lidah lu ya. Ya udah. Robi mendengar suara yang memanggilnya. Ia yakin itu suara bapaknya. Saat dicek, ternyata bapaknya sedang tidur pulas. Robi jadi teringat firasatnya pagi tadi tentang kematian Pak RT Jalil yang terasa tidak wajar. Ia kembali ke kamar, mencoba tidur kembali. Dalam tider arwah Pak Jalil masak ke mimpi Robi. Pak Jalil meminta pertolongan, namun sebelum jelas, Robi terbangun. Robi mengira itu hanya mimpi biasa karena kelelahan setelah mendaki gunung. Secara bersamaan, Pak Rungkad, ayah Peot, juga mengalami mimpi didatangi arwah Pak Jalil. Dalam mimpinya, Pak Jalil berusaha berbicara, tapi suaranya tidak jelas dan perlahan menghilang. Pak Rungkad terbangun, membangunkan Peot untuk menceritakan mimpinya. Talongin, Kad. Robi menghubungi Peot untuk menceritakan mimpinya. Peot terkejut karena mimpi ayahnya mirip dengan yang dialami Robi. Mereka sadar ini mungkin bukan sekadar mimpi biasa. Robi, Peot, Dhot, dan Kona berkumpul di gardu, markas nongkrong mereka. Dhot dan Kona mendengarkan serius dan mulai curiga kematian Pak Jalil tidak alami. Mereka sepakat untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian tersebut. Pak Rungkad datang menyusul ke gardu. Ia membocorkan rahasia besar yang hanya diketahui dirinya dan almarhum Pak Jalil. Dewi sebenarnya adalah Nona Elin yang telah operasi wajah. Nona Elin ingin mengubah identitas demi bisa menikah dengan Bang Topan, anak angkat Pak Jalil. Pak Jalil membantu menyamarkan identitas Elin menjadi Dewi dengan perjanjian rahasia. Dewi, khawatir rahasianya terbongkar, menyuruh bodyguardnya untuk meracuni Pak Jalil di kos-kosan barunya. Pak Jalil akhirnya meninggal dunia secara misterius, bukan karena sakit biasa. Setelah meninggal, arwah Pak Jalil berusaha menghubungi orang-orang yang pernah dekat dengannya. Robi, Dhot, Kona, dan lainnya. Ia minta tolong agar kematiannya diungkapkan, agar dirinya bisa tenang. Kini Robi dan geng 4G memiliki misi, mengungkap kejahatan Dewi, Nona Elin dan membongkar kebenaran di balik kematian Pak Jalil. Petualangan mereka untuk mencari bukti dan menuntut keadilan pun dimulai. Robi, Peot, Kona, dan Dhot berkumpul di gardu sambil membawa senter dan catatan kecil. Mereka sepakat untuk mulai mencari jejak dari kematian Pak Jalil. Pak Rungkad berpesan sebelum mereka berangkat. Kalian hati-hati. Yang kalian lawan bukan orang biasa. Mereka memutuskan mengunjungi kos-kosan tempat Pak Jalil terakhir tinggal. Tempat itu kini kosong dan katanya sering terdengar suara aneh. Suasana terasa mencekam. Udara terasa berat. Saat Robi membuka pintu kamar bekas Pak Jalil, ia mencium bau aneh. Seperti bau obat kimia bercampur kemenyan. Di atas meja kecil, masih ada bekas minuman. Sudah dipenuhi debu. Peot mendekati gelas itu sambil berbisik. Ini, mungkin jejak racun itu. Tiba-tiba, Dhot mendengar suara seperti bisikan samar di telinganya. Buka lemari. Mereka semua saling menatap. Tanpa banyak bicara, Kona dengan gemetar membuka lemari pakaian kayu itu. Di dalamnya, terselip sebuah catatan kecil bertuliskan tangan Pak Jalil. Jika aku tiada, jangan percaya pada wajah cantik yang palsu. Cari kebenaran. Jalil. Suara langkah kaki berat terdengar menghantam lantai kayu, mendekat ke kamar. Mereka semua membeku. Dari balik pintu, bayangan hitam tinggi besar berdiri diam, seperti mengawasi. Robi memberanikan diri mengacungkan senter, namun bayangan itu menghilang seketika. Pulang ke gardu, menganalisa catatan kecil itu. Dari catatan itu, semakin jelas bahwa wajah cantik palsu mengarah ke Dewi. Dhot yang biasanya paling santai, kini bicara serius. Kayaknya kita harus nemuin si Dewi, tapi bukan buat ngobrol, buat jebak dia. Peot setuju. Mereka merencanakan strategi. Pura-pura mengundang Dewi ke acara syukuran kecil di gardu, dengan alasan mengenang Pak Jalil.
Tujuannya, membuat Dewi lengah dan membuka rahasia. Peot dengan penuh sandiwara mengundang Dewi lewat pesan. Mbak Dewi, kami mau adain tahlilan kecil buat Pak Jalil malam ini, di Gardu. Kalau bisa, datang ya. Dewi membalas dengan singkat. Iya, insya Allah hadir. Namun, malam harinya, saat semua berkumpul dan menunggu, yang datang bukan hanya Dewi. Ia membawa dua pria bertubuh kekar, diduga bodyguard suruhannya. Robi berbisik lirih ke Dhot. Kayaknya mereka tahu. Dan malam itu, rencana mereka berubah menjadi pertempuran. Diam-diam demi membongkar semua kebusukan di balik wajah cantik Dewi. Robi mengangkat catatan itu tinggi-tinggi di hadapan Dewi. Kami nemuin ini di kos-kosan terakhir Pak Jalil, kata Robi dengan nada datar. Semua mata, termasuk mata Dewi, langsung tertuju pada kertas itu. Tubuh Dewi tampak menegang sejenak, meski ia mencoba tersenyum. Itu apa? Surat cinta? Ejek Dewi, suaranya tajam. Tapi Robi tetap tenang. Ia membaca lantang tulisan dalam catatan itu. Jika aku tiada, jangan percaya pada wajah cantik yang palsu. Cari kebenaran. Mendengar itu, Dewi tertawa kecil, namun tawanya terdengar hambar dan penuh tekanan. Kalian pikir catatan lusuh itu bukti? Hanya orang bodoh yang percaya bisikan orang mati. Dua bodyguardnya melangkah lebih maju, siap menghadapi geng 4G kapan saja. Tapi tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, dan lampu gardu berkedip-kedip. Dari arah jalan kecil di belakang gardu, terdengar suara, langkah kaki. Lambat berat, seolah ada sesuatu yang datang. Semua orang, termasuk Dewi dan bodyguardnya, mendongak dan menoleh ke arah suara itu. Kabut tipis mulai muncul dari tanah. Dari balik kabut, sesosok tubuh muncul perlahan. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat, matanya kosong. Pak Jalil, Dewi. Suara arwah itu terdengar berat, seperti berbisik di kepala semua orang sekaligus. Dewi mundur ketakutan. Bodyguardnya langsung berbalik hendak kabur, tapi langkah mereka seperti berat. Seakan ada sesuatu yang menahan tubuh mereka. Gardu berguncang perlahan, seperti dunia kecil itu hanya milik mereka malam itu. Pak Jalil menunjuk langsung ke arah Dewi. Kau yang mengkhianatiku. Tolong, ungkapkan kebenaran. Suara itu terdengar jelas bagi semua yang ada di situ. Dewi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Air mata bercampur ketakutan mengalir di pipinya. Aku terpaksa. Aku takut rahasiaku terbongkar. Aku harus menikah dengan Topan. Aku suruh mereka racun dia. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Semua orang membeku, antara Jerry dan Liga. Arwah Pak Jalil tersenyum tipis, lalu perlahan-lahan menghilang. Di balik kabut, meninggalkan udara yang kembali dingin. Setelah kejadian itu, geng 4G segera menghubungi pihak berwajib. Dewi dan dua orang suruhannya ditangkap. Nama Pak Jalil dibersihkan dari fitnah. Desa kembali tenang, namun bagi Robi, Peot, Kona, dan Dhot, mereka belajar bahwa kadang kebenaran memang harus dibayar. Dengan keberanian, bahkan dengan menghadapi dunia gaib. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian malam di gardu itu. Desa kembali tenang, seolah semua mimpi buruk telah berakhir. Gung 4G, Robi, Piat, Dot, Dan Kona. Kini menjadi sedikit terkenal di Kampung Mereka. Orang-orang memandang mereka bukan lagi sekadar anak-anak muda nongkrong. Tapi sebagai penjaga kebenaran. Pak Rungkat bangga, namun juga berpesan. Jangan sombong. Dunia tak selalu menunjukkan wajahnya di siang hari. Kadang, malam hari menyimpan lebih banyak cerita. Robi masih sering termenung di gardu saat malam tiba. Kadang, ia menatap jalanan kosong. Berharap arwah Pak Jalil datang sekali lagi. Bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Namun malam itu, saat angin berhembus pelan,
Robi mendengar bisikan lain. Bukan suara Pak Jalil. Suara ini lebih berat, lebih dalam. Tolong aku juga. Robi terhenyak,